Kisah dimulai saat Sugiono pulang kerja dengan wajah kusut. Dia disambut istrinya yang bernama Marni dengan sikap yang tidak menyenangkan dengan alasan sakit. Sugiono adalah seorang satpam yang bekerja di rumahnya Pak Oscar dan Ibu Jessica. Waktu itu Sugiono mengajak Marni untuk pergi ke dokter kandungan untuk diperiksa. Karena mereka sudah 2 tahun berumah tangga, masih belum dikaruniai anak. Namun Marni selalu menolaknya, sehingga terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Sementara di rumah Pak Oscar malam itu Jessica dandan yang cantik, agar suaminya tertarik padanya. Dia sudah lama ingin memakan singkong bakar, namun Oscar menyambutnya dengan dingin dan hanya tersenyum saja. Tak lama kemudian HP Oscar berdering dan membuatnya harus pergi lagi karena ditunggu kliennya. Jessica pun kesal dan sedikit marah pada Oscar. Dia sudah belain dandan yang cantik malah ditinggalin lagi. Waduh, Gatot nih makan singkong bakarnya Gatot, bosku. Cerita beralih ke rumah Sugiono. Kekecewaan Sugiono malam sebelumnya ternyata tidak selesai begitu saja. Ketika melihat di meja makan hanya ada tempe dan tahu setiap harinya. Padahal uang gajinya selalu diberikan sama Marni semuanya. Sugiono pun marah besar dan kemudian pergi. Berbanding terbalik dengan Oscar. Dia mendapat surprise kue ulang tahun dari istrinya. Jessica meminta pada Oscar sebelum berangkat kerja untuk merayakan ulang tahunnya dahulu. Namun Oscar menolaknya karena dia buru-buru, sehingga membuat Jessica marah. Sebelum pergi, Oscar hanya mencicipi kue ulang tahunnya sedikit saja, dan dia menyuruh Jessica untuk berikan saja sama Sugiono. Jessica hanya diam tidak menanggapi Oscar dan tertunduk lesu karena kecewa. Jessica kemudian memanggil Sugiono yang sedang berjaga. Dia meminta bantuan Sugiono untuk menghabiskan semua makanan yang ada di meja. Awalnya Sugiono merasa canggung, tapi karena lapar, ingat di rumah Mirna buat makanan yang buat dia gak selera. Sugiono akhirnya memakannya dengan lahap. Beberapa jam kemudian Jessica akan keluar kamar. Namun naas dia terjatuh dan teriak minta tolong karena kakinya terkilir. Sugiono pun langsung lari ke dalam rumah dan menolong Jessica. Tapi sayang Sugi lupa kunci pintu pagar. Tak sadar temannya yang bernama Endar masuk ke halaman rumah Oscar. Sementara di dalam rumah Sugiono mencoba bantu Jessica yang susah untuk berjalan akibat kakinya terkilir tadi. Di dalam kamar Sugiono perlahan-lahan mendudukkan Jessica di tepi ranjang dan kemudian mencoba membantu memijit kaki Jessica yang terkilir tadi. Saat memijit kaki Jessica, mereka pun saling bertatap-tatapan. Dan dari situlah benih-benih asmara di antara mereka mulai tumbuh. Namun dia tak sadar kalau Endar mengetahui kejadian itu. Tak berhenti di situ saja, besok paginya Jessica memberi kejutan sama Sugi dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Itu semua hanya alasan Jessica supaya dia bisa lebih dekat lagi dengan Sugiono. Di dalam rumah Jessica terus saja menggoda dan pepetin Sugiono biar lebih dekat dengannya, sehingga membuat Sugiono menjadi salah tingkah. Keakraban di antara mereka terhenti karena Oscar datang. Dan Sugiono pun langsung keluar buka pintu pagar. Malam itu terlihat Jessica yang kecewa pada Oscar karena dia tak mampu memberikan singkong bakar anu pulen dan perkasa. Sementara Sugiono diam-diam melihat Oscar dan Jessica yang sedikit kesal karena belum kenyang makan singkong bakarnya. Sugiono pun mulai mengerti apa yang dirasakan Jessica. Wanita itu mendambakan singkong bakar yang perkasa dan pulen. Siang itu saat Jessica makan sendirian dan sedikit melamun, dia kaget sekali karena tiba-tiba Sugiono udah ada di depannya. Awalnya Jessica ingin memberikan kopi istimewa sama Sugiono. Namun naas, saat mau mengambil kopi tersebut,
Jessica terpeleset dan hampir jatuh. Untung saja Sugiono sigap, dengan cepat dia menangkapnya hingga Jessica jatuh ke pelukannya. Sugiono pun coba beranikan diri belai rambutnya Jessica, tetapi Jessica tetap diam saja. Dan akhirnya terjadilah blaem-blaem. Singgong bakar pun akhirnya berhasil ditanam di sawah yang penuh dengan rerumputan. Maaf nyos bosku, maaf nyos. Cus. Tak lama kemudian Oscar datang dan membuat Sugi dan Jessica kaget. Dengan cepat Jessica menyuruh Sugi pergi ke kamar mandi dan pura-pura benerin keran air. Oscar pun langsung masuk ke dalam kamar dan sedikit heran karena lihat Jessica meningesang jika pulang olahraga jungkat-jungkit. Dan yang lebih kagetnya lagi, Oscar dengar sesuatu di dalam kamar mandi yang ternyata adalah Sugiono. Kali ini mereka selamat karena Jessica mampu membuat Oscar percaya kalau Sugi hanya membetulkan keran air saja. Malam harinya tidak biasanya Jessica bicara pada Oscar tentang anak. Jessica merasa kesepian, pingin memiliki anak. Jessica kecewa karena Oscar menanggapinya dengan santuy. Dia malah mengajak untuk program bayi tabung. Kesal dengan hal tersebut, Jessica kemudian nge-WA Sugiono untuk ketemuan di losmen dan bermain blaem-blaem alias pesta singkong bakar. Pagi harinya Jessica sudah kembali lagi ke kamar. Jessica pun lega karena rahasia perselingkuhannya tidak diketahui alias aman-aman saja. Untuk mengobati kekecewaan istrinya, Oscar pergi ke dokter untuk konsultasi masalah kesuburannya. Namun Oscar kaget sekali karena menurut dokter, Oscar sulit untuk punya anak. Setelah dari dokter, Oscar pun pulang ke rumah. Dan di sana sudah disambut Jessica dengan muka gembira. Jessica memberitahukan kalau dia hamil sambil memperlihatkan test pack-nya. Mendengar semua itu, Oscar sangat terkejut dan langsung membanting test pack tersebut. Karena menurut dokter, dia sulit untuk punya anak alias bedul. Oscar pun marah pada Jessica dan menuduhnya sudah berselingkuh dengan laki-laki lain. Namun Jessica mati-matian mengelaknya. Sebab jika mengakuinya sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Untuk membongkar perselingkuhan istrinya, Oscar kemudian menyuruh Endar untuk memata-matai istrinya dengan bayaran fantastis. Malam itu rumah Oscar dikejutkan dengan adanya maling. Oscar dan Sugiono pun langsung mengejarnya. Sugiono pun berhasil menghentikan maling tersebut dan membogemnya. Namun saat mau buka tutup kepalanya, si utunnya kena tendangan, sehingga maling tersebut berhasil kabur. Namun Sugiono tersenyum melihat jam tangan yang tergeletak, karena dia tahu siapa pemilik jam tangan tersebut. Pemilik jam tangan tersebut adalah Endar. Sugiono pun kemudian mengembalikan tas tersebut pada ibu Jessica. Dan Sugiono pun langsung dapat bonus dari Pak Oscar, sedangkan Endar dipecat dari pekerjaannya. Karena takut kemalingan lagi, Jessica kemudian pergi untuk menjual perhiasan tersebut dan uangnya akan disimpan di bank. Oscar pun kemudian mengikuti Jessica untuk membuktikan kalau Jessica benar-benar selingkuh. Namun hasilnya jong. Setelah mengikuti beberapa lama, Oscar tidak menemukan bukti kalau Jessica selingkuh. Oscar kemudian menelepon dokter kembali untuk menanyakan hasil diagnosanya dahulu. Apakah dia 100% mandul atau gimana? Setelah dapat penjelasan dari dokter, Oscar kini mulai kembali percaya lagi sama istrinya. Karena itu hasil diagnosa saja, hanya Tuhanlah yang menentukan. Oscar pun kemudian pulang ke rumah dengan membawa hadiah untuk Jessica sebagai permintaan maafnya.
Namun betapa terkejutnya Oscar ketika buka pintu kamarnya. Ia melihat Jessica berduaan dengan Sugi seperti habis menanam singkong bakar. Oscar pun marah dan ngamuk membogem Sugi. Namun Sugi mencoba mengelak dan kemudian kabur. Jessica pun sempat mau kabur, tetapi Oscar mencegatnya sambil marah besar sama Jessica. Jessica pun akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan Sugi dan diusir dari sana. Kecewa dengan semua itu, Jessica dan Sugiono mengatur rencana untuk memaewatkan Oscar dengan meminta bantuan Endar. Endar pun tak bisa menolaknya karena dia takut dilaporkan ke polisi atas perbuatannya dulu waktu maling di rumah Jessica. Besok paginya mereka pun beraksi dan mencegat Oscar di tempat yang sepi. Oscar pun kemudian dibogem oleh mereka hingga pingsan. Untung saja ketahuan warga dan segera menyelamatkan Oscar dari amukan Sugi dan Endar. Sugi dan Endar berhasil kabur dan Oscar segera dibawa ke rumah sakit. Dan akhir dari kisah ini, Endar, Sugi, dan Jessica berhasil ditangkap oleh polisi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menginap di balik jeruji besi.